Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi memastikan pemerintah tunduk pada Undang-Undang Pers, di mana pemerintah menjamin kebebasan dan kemerdekaan pers. Melalui pesan singkat kepada Kompas TV, Hasan menegaskan pemerintah tunduk pada undang-undang dan hak tiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Hasan bilang pemerintah menjamin kemerdekaan pers dengan tidak ada sensor ataupun pemberedelan. Namun Hasan Nasbi juga mengingatkan perintah undang-undang bagi media, yakni memberikan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Tidak ada yang berubah dari komitmen pemerintah tentang kebebasan pers. Pemerintah menjalankan aturan Undang-Undang Pers yang menyatakan kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat. Kemerdekaan pers dijamin, tidak ada sensor atau beredel. Selain itu, media juga diperintahkan oleh Undang-Undang Pers untuk memberikan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Dua kali dalam satu pekan, kantor redaksi Tempo mendapat teror berupa kiriman bangkai hewan. Sabtu pukul 2 dini hari, sebuah kardus yang dilapis kertas kado bermotif bunga membungkus bangkai 6 ekor tikus. Hasil penelusuran Tempo, paket tersebut dilempar dari samping gedung. Kejadian ini pun langsung dilaporkan ke Mabes Polri. Barreskrim datang dan sekalian aja kami sampaikan bahwa hari ini juga ada kiriman teror lagi, yaitu kardus berisi kepala tikus yang dipenggal kepalanya, yang dari hasil penelusuran kami paket itu dilemparkan dari samping gedung dan sudah kita lihat berdasarkan kamera pengaman di sini barang dilemparkan pada pukul 2 dini hari. 3 hari sebelumnya, kantor redaksi Tempo juga dikirimi paket kepala babi pada Rabu 19 Maret. Paket tersebut dibungkus dalam kotak styrofoam serta plastik dan berbau tak sedap menggunakan atribut aplikasi pengiriman dan ditujukan ke salah satu jurnalis Tempo, Francisca Kristi Rosana atau Cica, reporter Dex Politik bocor alus. Pasca laporan teror, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bilang telah memerintahkan Kabarreskrim untuk melakukan pengusutan dan penyelidikan lebih lanjut. Kapolri juga menjamin akan memberikan pelayanan terbaik untuk menindaklanjuti kasus yang tengah jadi perbincangan publik ini. Kaitannya dengan peristiwa di media Tempo, saya sudah perintahkan kepada Kabarreskrim untuk melaksanakan penyelidikan lebih lanjut. Dan saya kira kita semua tentunya akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk bisa menindaklanjuti hal tersebut. Terima kasih. Dewan Pers pun mengutuk keras teror kepada Tempo yang dinilai sebagai bentuk nyata ancaman terhadap independensi serta kemerdekaan pers. Aparat keamanan diminta segera menyelidiki teror yang menimpa kantor redaksi Tempo sebagai kewajiban negara untuk menjamin perlindungan bagi jurnalis dari segala bentuk intimidasi. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi berikutnya, Saudara, warga Kota Solo, Jawa Tengah ramai-ramai mengantre pembagian sembako gratis di Benteng Vastenburg. Di dalam penyerahannya, tunjukkan aja Pak, kirim paket sembako, oke? Warga rela berdesak-desakan untuk mendapatkan paket sembako senilai Rp120.000 per orang. Sebelumnya mereka sudah mendapatkan kupon yang disalurkan melalui sejumlah organisasi dan instansi. Sebanyak 10.000 paket sembako dibagikan oleh komunitas Solo Bersama Selabaya. Paket sembako berisi minyak goreng, gula pasir, mie instan, biskuit, dan minuman instan. Waktu itu ini pertama atau sudah pernah sebelumnya? Baru pertama. Gimana Mbak, ini dengan adanya ini membantu nggak sih kira-kira? Membantu Pak. Nanti rencana mau dipakai seperti apa? Mau dipakai keseharian. Sehari-hari, semua lebaran juga ya? Iya. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung menggelar webinar internasional mengangkat tema praktik perlindungan pemenuhan nafkah bagi mantan istri dan anak pasca perceraian di Indonesia, Brunei Darussalam, dan Malaysia.
Webinar ini diselenggarakan berkat kerjasama Mahkamah Agung, Mahkamah Syariah Brunei Darussalam, dan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, serta didukung oleh Bappenas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Yayasan PK. Acara dibuka secara daring oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Sunarto. Kemudian disusul laporan kegiatan yang disampaikan Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, Mukhlis. Dalam laporannya, Mukhlis menyampaikan latar belakang dilaksanakannya webinar ini. Mukhlis bilang, webinar bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait praktik perlindungan pemenuhan nafkah bagi mantan istri dan anak pasca perceraian yang dapat dijadikan sebagai studi komparatif dalam menentukan kebijakan mengadili dan memutus perkara tersebut. Kira-kira 2 bulan yang lalu kami ada kegiatan di Brunei dan sempat pertemuan dengan Mahkamah Agung Brunei, Mahkamah Rayuan istilah di Brunei, dan kami ingin menginisiasi kegiatan ini selanjutnya, dan alhamdulillah dari pihak Brunei sangat positif tanggapannya, dan mereka juga mengajak supaya dengan Malaysia juga, dan alhamdulillah realisasi dari pertemuan itu pada hari ini kita laksanakan masalah perempuan yang berhadapan dengan hukum dan yang pasca perceraian, hak perempuan dan anak pasca perceraian di studi komparatif di antara 3 negara. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama Chandra Boyseroza berharap webinar ini dapat diimplementasikan di Indonesia sebagai bahan pengambilan kebijakan di mana nantinya para kaum rentan bisa mendapatkan keadilan dan menerima seluruh haknya tanpa perlu proses tahapan eksekusi. Beberapa praktek baik itu bisa diimplementasikan di Indonesia menjadi bahan pengambilan kebijakan bagi stakeholder yang ada di Indonesia, baik itu Kementerian PPA, kemudian Bappenas, juga Mahkamah Agung, Kementerian Sosial, dan sebagainya yang terkait untuk memberikan perlindungan tersebut. Harapannya nanti para kaum rentan, diantaranya wanita dan anak-anak yang korban perceraian ini bisa mengakses keadilan, mendapatkan hak-haknya bukan hanya dalam putusan pengadilan, tetapi secara konkret mereka terima dalam pelaksanaan putusan itu tanpa harus melalui mekanisme eksekusi. Kegiatan ini juga diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan kerjasama lintas negara dalam hal peningkatan kompetensi hakim dan aparatur peradilan, serta teknis penyelesaian perkara lintas negara. Kegiatan webinar menghadirkan narasumber antara lain Ketua Muda Mahkamah Agung Yasardin, Pemangku Ketua Pendaftar Mahkamah Rayuan Syariah Brunei Darussalam, Tuan Pangeran Muhammadin bin Pangeran Haji Ali Akbar, serta perwakilan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, Dato' Muhammad Amran bin Mat Zain. Perlu diketahui, di Indonesia khususnya, praktik perlindungan pemenuhan nafkah bagi mantan istri dan anak pasca perceraian sudah terlaksana sekitar 80% di sejumlah pengadilan di Bengkulu, Bontang, dan Surabaya. Baru sehari disahkan DPR, Undang-Undang TNI yang menjadi polemik langsung digugat sejumlah mahasiswa Universitas Indonesia. Bagaimana peluang gugatan uji formil itu diterima atau ditolak Mahkamah Konstitusi? Selengkapnya akan kita bahas dalam dialog usai jeda bersama rekan Mario Saro.